Pak, ini ada orang tadi WA. Katanya ini tadi kena penipuan yang mengatasnamakan Toko Mandiri Indonesia. Ini orangnya ditawarin barang Pak, jadi door to door begitu, menawarkan produk. Ada katalognya, keterangannya Toko Mandiri Indonesia begitu. Jadi beliau kena tipu, udah transfer duluan tapi barangnya nggak nyampe gitu. Nah, sahabat Toko Mandiri Indonesia, prinsipnya adalah yang selalu saya sampaikan kepada sahabat Toko Mandiri Indonesia adalah apapun ya, modusnya seperti apapun. Kalau orang baru yang Anda memang belum benar-benar kenal, media sosialnya nggak ngerti, alamatnya nggak jelas, dan orang baru mau ngasih barang murah apapun, yang paling penting adalah jangan mau bayar dulu di depan. Ya, penipuannya itu banyak sekali. Orang yang curhat ke tempat kami, jadi ada orang mau nawarin ngomong dari ICE, terus harus bayar dulu ya, harus bayar dulu, nanti habis bayar dulu kita kirim showcase-nya, kita kirim freezer-nya begitu. Ternyata ditunggu-tunggu nggak datang. Makanya saya juga kadang jengkel sekali kalau melihat mendengar berita yang seperti ini. Orang mau usaha baru mulai sudah kena tipu begitu. Ya, ada yang menjanjikan ngasih harga murah, bayar dulu. Nggak ada. Sales apapun itu nggak ada yang namanya bayar dulu, nggak ada. Yang ada adalah kirim dulu baru bayar begitu. Bahkan di tempat kami itu ketika misalkan kami sendiri juga pernah kena tipu begitu, tapi kena tipunya begini. Jadi sales datang ke tempat kami ngomong ini pesannya Pak Hanafi begitu, karena ini anak baru ya, baru training, langsung dikasih uang begitu. Waktu dulu udah berapa tahun yang lalu ya. Sekarang di tempat kita awalnya memang kita tolak ya, kita tolak, maaf gak ada uangnya. Wah, tapi ini pesannya Pak Hanafi, masa gak ada uang? Kadang ada orang yang ngeyel begitu. Terus kadang ada misalkan dia pagi datang sama shiftnya si A begitu. Oh, si A ini udah senior, sudah tahu, dia bisa menolak. Datang lagi sama si B begitu. Makanya di tempat kami sekarang kita buat, silakan Pak barangnya ditaruh, nanti Pak Hanafi atau admin yang akan transfer ke Bapak. Begitu, orangnya langsung kabur. Begitu, Pak, toko nggak bisa bayar, di toko nggak ada uang, silakan barangnya ditaruh, Bapak bisa pergi, nanti Pak Hanafi atau admin Toko Mandiri yang akan transfer. Orangnya langsung pergi, begitu. Kenapa? Karena kalau barangnya sudah ada di toko kita, kan aman. Meskipun itu nggak pesanan kita nggak merasa pesan itu, kan orangnya besok akan balik lagi. Kita menggunakan sistem seperti itu, ya. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, memang harus hati-hati bagi Anda yang mau memulai bisnis ini ya. Jadi memang termasuk juga sasaran yang empuk bagi oknum sales nakal yang menggunakan banyak tipu dayanya untuk menipu kita. Yang paling penting adalah prinsipnya, yang pertama jangan transfer dulu, yang kedua jangan bayar dulu ya, bayarnya belakangan ya. Karena prinsipnya sales kalau resmi terkenal, misalkan ini datang kirim barang, kirim barang ke toko, ternyata si owner ini lagi sibuk, ada acara hajatan. Tim toko bilang, Pak ini transfernya besok ya, karena ownernya lagi begini. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Pasti ditaruh kalau asli, kalau real ya. Makanya tidak ada yang namanya transfer dulu kalau panjenengan tidak tahu begitu. Beda ceritanya ketika misalkan jenengan PO barang yang gede begitu, yang bisa satu truk, bisa satu kontainer, yang memang sudah kenal, distributor sudah jelas, sudah dilakukan survei, memang kayak gitu ada yang namanya transfer dulu kayak gitu. Tapi kalau untuk toko, PO-PO yang kecil, tidak ada transfer dulu. Gitu nggih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat ya. Dan sudah ada 2 bulan terakhir ini ada 3 oknum yang mengatasnamakan Toko Mandiri Indonesia, bikin katalog, jualan barang dijual ke toko-toko. Orangnya suruh bayar dulu. Nah, ini menurut kami yang kebablasan ini. Kemarin kami sudah coba melacak itu di daerah Sumatera dan sekitarnya ya. Hati-hati ya sahabat Toko Mandiri Indonesia, ini saya berbagi informasi. Kemarin kita seluruh nomor admin, nomor tim saya tak suruh nyerbu nomor itu untuk WA gitu, untuk dikata-katain gitu. Sudah kita lakukan upaya-upaya itu, ternyata semua diblokir ya. Barangkali dengan begitu nomor itu tidak digunakan lagi, atau ya mudah-mudahan bisa jerah lah ya. Jadi informasi ini saya sebarluaskan supaya sahabat Toko Mandiri Indonesia, terutama yang baru memulai atau mau, bisa hati-hati. Banyak oknum nakal, banyak oknum nakal. Hati-hati ya. Yang paling penting adalah pegang dulu pembayarannya dibayar di belakang. Yang paling penting itu, terlepas dari itu penipuan, itu barang ini ketika belum dibayar, barang sudah ada di toko, aman. Kenapa? Karena prinsipnya toko itu adalah yang nggak akan kemana-mana, yang bisa disamperin begitu. Misalkan nggak jadi, besok barang diambil lagi kan bisa. Sama ketika begini, SOP ketika kita transaksi pulsa terus atau token ternyata suspek atau tidak masuk,
SOP yang benar adalah uang harus ditahan dulu di toko. Jadi Bapak, Ibu, mohon maaf, ini lagi ada gangguan sistem, ini nanti kami laporkan dulu kepada pihak terkait, maksimal 1 kali 24 jam nanti saya info. Bapak tinggalkan nomor, nanti saya info. Begitu, saya transfer ulang atau saya kembalikan uang. Itu SOP yang benar. Nggak bisa kita ngembaliin uang ke konsumen, nggak bisa. Pak, ini uangnya tak kembaliin, nanti kalau pulsanya masuk Bapak bayar lagi ya, nggak bisa begitu. Karena bisa saja memang yang suspek atau yang gantung ini masuk. Begitu. Lah kalau masuk ke sana, kalau uangnya di toko aman, toko nggak akan kemana-mana. Ya, konsumen banyak yang kenal toko, banyak yang tahu toko. Tetapi ketika uangnya berada di konsumen, kita nggak ngerti rumahnya di mana, nomornya berapa, nomor mana yang bisa dihubungi, begitu. Ya, maka SOP yang paling benar adalah uangnya harus dibawa di toko dulu. Mas nek kenal, ya silahkan. Ketika ini saya berbicara SOP, ketika jenengan kenal mau uang yang dikasih ya monggo silahkan. Tapi SOP yang benar dimanapun tempatnya adalah uang harus dibawa dulu, supaya kita cek dulu benar nggak masuk atau tidak, atau barangkali konsumennya yang salah, atau nomornya itu berlangganan pakai data, ketika pulsa masuk langsung kesedot, itu juga bisa saja. Toko Mandiri Indonesia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat. Just informasi, kami Toko Mandiri Indonesia menulis buku paduan lengkap memulai dan mengelola bisnis minimarket, ya. Kami tulis sendiri berdasarkan pengalaman kami sebagai pelaku usaha di retail ini. Mudah-mudahan apa yang saya tulis ini bisa menjadi manfaat. Silahkan kalau mau PO hubungi admin kami, ya. Nomornya ada di bio atau di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.